Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratus Solihah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang bisnis digital dan tips membangun bisnis digital yang menguntungkan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama. Disadari atau tidak, teknologi digital membawa pengaruh besar terhadap perubahan gaya hidup, budaya kerja, hingga interaksi di antara masyarakat. Hal penting lain yang ikut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi ini adalah sektor industri dan bisnis. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, bisnis digital menjadi sektor yang berkembang cukup pesat dalam kurang waktu 1 dekade terakhir. Keberadaannya turut menciptakan kebiasaan baru dalam transaksi ekonomi yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Pada dasarnya, bisnis yang dikembangkan dengan prinsip digital merupakan transformasi dari berbagai jenis bisnis yang sudah lebih dulu eksis. Bisnis ini dikembangkan melalui pendekatan manajemen informasi yang dilibatkan pada aktivitas riset pasar hingga pemasaran barang dan jasa. Tips membangun bisnis digital yang menguntungkan. 1. Kembangkan pola pikir bisnis digital. Salah satu hal penting yang dibutuhkan saat akan merintis bisnis digital adalah pola pikir kita sebagai pelaku usaha. Kita perlu menanamkan pemahaman jika digital bisnis bukan sekedar jenis usaha yang menerapkan penggunaan teknologi. Lebih dari itu, pemimpin atau pelaku usaha di bidang ini harus memiliki pola pikir mengenai teknologi dan perkembangannya yang mungkin akan terus berubah seiring zaman. Ketika pola pikir seperti itu sudah ditanamkan, kita akan lebih mudah untuk melanjutkan strategi ke tahapan selanjutnya. Singkatnya, pengembangan digital bisnis memerlukan digital mindset yang harus ditanamkan bahkan sebelum bisnis tersebut dimulai. 2. Bentuk tim solid dengan visi dan misi yang sama. Agar dapat mencapai hasil yang optimal, bisnis ini perlu dijalankan bersama tim solid yang memiliki pola pikir serta visi dan misi yang sama. Namun, membentuk tim solid saja belum cukup untuk dapat menjalankan strategi digital dalam bisnis yang kita jalankan. Untuk menyempurnakan proses yang akan dihadapi selanjutnya, kita perlu memilih pemimpin yang handal yang mampu mengisi kekosongan posisi dari organisasi bisnis tradisional. Pemimpin tersebut dapat berupa seorang digital strategis, digital marketing leader, dan digital business unit leader. 3. Pilih model bisnis yang tepat sasaran. Ada banyak ide dan inovasi bisnis berbasis digital yang bertebaran di luar sana. Tugas kita sebagai pelaku usaha adalah mengevaluasi beragam pilihan tersebut agar dapat menentukan satu gagasan tertentu yang menjadi fokus utama untuk dikembangkan secara lebih luas. Langkah ini menjadi satu hal yang krusial ketika kita berperan sebagai pelaku usaha baru dalam dunia bisnis digital. 4. Terapkan pendekatan bisnis yang sesuai. Karena bisnis digital memusatkan layanannya pada pengalaman konsumen, salah satu pendekatan bisnis yang bisa kita terapkan adalah consumer assumption-based approach. Langkah awal pendekatan ini melibatkan analisis masalah dan solusi, serta produk atau jasa dan pasar. Keduanya sama-sama menjadikan konsumen sebagai fokus utama. Perlu dipahami, jika pendekatan ini hanya berupa anjuran yang diambil dari sejumlah contoh kasus populer. Dalam praktik yang sebenarnya, kita bebas memilih dan menentukan pendekatan bisnis yang paling sesuai dengan model bisnis yang kita jalankan. 5. Jalankan bisnis berbasis digital. Salah satu tahap terpenting dalam menjalankan bisnis digital adalah penerapan strategi yang juga dipilih berdasarkan konsep teknologi digital. 6. Manfaatkan teknologi digital dalam setiap prosesnya. Saat ini, pemanfaatan tersebut dapat direalisasikan melalui penerapan Internet of Things. Artinya, seluruh proses mulai dari pengembangan, promosi, pemasaran, distribusi, hingga perhitungan revenue dan evaluasi melibatkan internet sebagai elemen utamanya. Agar realisasinya sukses dan dapat memberikan hasil yang sesuai harapan, penerapan IoT dan pemanfaatan teknologi digital juga harus diimbangi oleh kompetensi pelaku usaha dan seluruh bagian yang terkait dalam setiap proses bisnis. 7.
Siapkan ruang untuk terus berkembang. There always room for improvement. Nampaknya prinsip itu tepat jika disandingkan dengan pengembangan bisnis digital yang kita jalankan. Jangan lantas khawatir dan menyerah ketika usaha berbasis digital milik kita tidak berjalan sesuai keinginan pada awalnya. Ini berarti kita memiliki kesempatan untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan setiap segi usaha yang membutuhkan perhatian, perbaikan, atau pembaruan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.